Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan 69 orang luka-luka. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita pada Rabu 8 Desember 2021 yang juga dihadiri oleh Dr. Insinyur Igede Swantika sebagai Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG, Sofyan, Koordinator Aktivis Pecinta Alam Sangga Buana, dan Sulfiadi Barmawi, Komandan Blue Helmet, juga didampingi Ahmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia sebagai host. Tapi di sini ada yang menarik tadi, ide yang menarik yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, yaitu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi. Karena kalau bencananya sudah terjadi, situasinya kan lebih emosional, lebih dramatis, sehingga apalagi kalau juga ada kebutuhan politik yang jangka pendek ya. Jadi itu bisa berbaur semuanya antara panggilan kemanusiaan dan kebutuhan politik. Jadi bisa terjadi seperti yang sekarang tadi kita dengarkan dari Blue Helmet di lapangan, sumber daya logistik di lapangan sangat melimpah gitu ya. Tapi pada akhirnya apa yang kita perlukan pada dasarnya adalah bagaimana menghindari kecelakaan, kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu. Dan pada dasarnya kita mesti kembali kepada hal-hal yang sangat fundamental seperti pada kebutuhan kita untuk meninjau ulang tata ruang nasional. Berita kedua, Partai Gelombang Rakyat Indonesia melalui organisasi sayapnya Blue Helmet terjun langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Blue Helmet memberikan bantuan logistik dan layanan medis serta melakukan kegiatan SAR dengan berkolaborasi bersama Basarnas. Menurut Sulfiadi Barmawi, Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia, konsolidasi internal seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan memaksimalkan internal research Blue Helmet guna membantu masyarakat yang tertimpa musibah melalui pos komando utama yang telah terbentuk. Jadi untuk erupsi kali ini rasanya kita baru 8 bulan yang lalu kita juga terjun ke wilayah ini dengan peristiwa gempa yang menimpa wilayah Pronojiwo dan juga wilayah Malang Selatan, dan ternyata saat ini belum genap 1 tahun kita harus terjun kembali ke wilayah yang sama dengan sebuah kasus bencana yang berbeda ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan mitigasi berupaya untuk melakukan penanggulangan bencana ini. Kita membentuk satu tim besar terbagi menjadi 2, yang satu terlibat dengan upaya rescue bersama dengan Basarnas, dengan satu tim lagi kita berusaha terjun ke daerah pengungsian. Dan kondisi saat ini di hari yang keempat ini sebenarnya efek dari medsos itu luar biasa. Terlihat kepedulian dari masyarakat hampir seluruh Indonesia dengan begitu cepat ya. Limpahan logistik daerah bencana ini luar biasa. Dalam 4 hari terakhir ini situasi di area bencana masih belum menentu. Jadi semalam saja beberapa kali sudah terjadi erupsi susulan, dan juga kemarin ketika terjadi hujan deras itu sampai kemudian muncul banjir bandang ya. Karena itulah kemudian titik-titik pengungsian yang semula kita tempatkan di daerah-daerah yang dekat dengan perkampungan mereka, tapi akhirnya dengan perkembangan erupsi itu kemudian harus kita geser ke tempat yang lebih jauh ya. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata secara resmi mencanangkan gerakan Gelora Tanam 10 juta pohon di Subdas Citarik, Kampung Cikoneng, Desa Cibiruwotan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Gerakan ini ditandai dengan penanaman secara simbiolis pohon jeruk pomelo, tanaman unggulan Kampung Cikoneng oleh Anies Mata. Menurut Anies Mata, target penanaman 10 juta pohon tersebut akan dilakukan hingga 2023 dengan kewajiban setiap kader menanam 20 pohon.
Kalau saya bilang 1 miliar, Anda pasti bertanya, hitung-hitung angkanya, kayaknya nggak nyampe pemilu ini. Iya kan? Tapi kalau saya bilang 10 juta, cara menghitungnya gampang. Kalau kader Partai Gelora sekarang ini ada lebih dari 500.000 orang, katakanlah 1 orang saja menanam 20 pohon. Itu insya Allah sudah 10 juta pohon. Yang 20 pohon per kader ini itu juga tidak ditanam sekaligus. Ditanam dalam 24 bulan kali 2. Karena program ini kita canangkan dalam 2 tahun. Jadi kira-kira 1 kader menanam ya 1 pohon 1 bulan. Itu bukan kerja yang sangat berat. Tetapi dengan cara itu kita menyatakan cinta kita kepada tanah air kita. Dengan cara itu kita memperkokoh kehadiran kita sebagai Partai Gelora di Republik ini, karena kita bukan hanya ada di permukaan tanah, tetapi juga kita juga tertanam di dalam tanah dengan pohon-pohon yang kita tanam itu insya Allah. Hal senada disampaikan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Partai Gelora Indonesia, Ruli Sumanda. Ruli mengatakan, cara paling mudah melawan perubahan iklim adalah menanam pohon. Berita keempat, Ketua Umum Partai Gelora Rakyat Indonesia, Anies Mata, memuji ketangguhan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di Bali dari terpaan dampak krisis akibat pandemi COVID-19. Pasalnya, Bali adalah salah satu tempat wisata paling populer di Indonesia. Bahkan, UKM Bali juga berani mengambil keputusan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, meski kondisi keuangan mereka belum stabil. Hal tersebut didapat Anies Mata saat mengunjungi 2 sentra UKM di Bali, yakni Dians Rumah Songket dan Endek, dan The Keranjang pada November lalu. Tak hanya itu, Anies Mata dan Fahri Hamzah juga bercengkrama dengan para pengusaha di sektor pariwisata di kawasan Pantai Jimbaran guna mendengarkan keluh kesah dan kisah inspiratif mereka. Berita terakhir, setelah agenda tanam 10 juta pohon, Anies Mata beserta para dewan pimpinan lainnya mengikuti serangkaian roadshow di daerah Provinsi Jawa Barat, mulai dari Cirebon, Purwakarta, Bekasi, hingga Bogor. Dalam orasinya, Anies Mata terus menggaungkan bahwa Partai Gelora akan meruntuhkan tembok-tembok yang menjadi pembatas dan mulai membangun jembatan-jembatan baru sebanyak mungkin untuk berkolaborasi. Tugas pertama kita adalah meruntuhkan tembok dan membangun jembatan. Selama ini kita mungkin melihat orang dari jendela kecil dalam sebuah benteng besar yang kita buat. Jadi kita tidak bisa memahami betul apa yang sebenarnya diinginkan orang di luar sana. Tapi kita terus-menerus meneriakkan apa yang kita inginkan. Dan tidak bisa mempertemukan apa yang kita inginkan dengan apa yang mereka inginkan. Dalam kunjungan di Jawa Barat ini, Anies Mata juga mendatangi beberapa pelaku UKM dan UMKM. Di antaranya ada Batik Trusmi, kawasan Sate Marangi dan pusat pembuatan keramik pleret, dan juga pengrajin lampu gentur. Di kesempatan itu, Yespreneur juga menandatangani nota kesepakatan atau MOU dengan Batik Trusmi dan The Keranjang untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan UMKM binaan Yespreneur dan Partai Gelora Indonesia. Sekarang memang kita lagi menghadapi kondisi yang tidak menentu, ya kan? Tapi mungkin kita belum bisa banyak merubah kondisi yang sekarang, tapi kita bisa merubah respon kita. Respon kita yang mau seperti apa? Kalau respon kita positif, insya Allah hasil akan positif. Ya, tapi respon kita negatif, nanti hasil akan negatif. Kita juga jangan sampai jadi kaum yang rebahan doang. Ayo kita menjadi kaum yang membawa perubahan untuk semua orang. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.